Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Amanati dengan NIM K431804. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan embrio Dendrobium anosmum. Topik bahasan yang akan saya sampaikan adalah ada 1. Klasifikasi, 2. Embriogeni, dan 3. Hambatan. Untuk sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi singkat tanaman Dendrobium anosmum. Dendrobium anosmum merupakan salah satu anggrek epifit yang merupakan satu genus anggrek yang favorit bagi pencinta anggrek. Nah, karena tanaman anggrek ini mempunyai bunga yang dapat bertahan lama dan tidak mudah rontok. Selain itu, perawatannya juga mudah, tidak membutuhkan banyak air. Terus, perbanyakan Dendrobium anosmum sangat dibutuhkan. Salah satunya dilakukan konservasi tanaman Dendrobium anosmum, yaitu dengan melakukan teknik perbanyakan mikro dan menggunakan teknik kultur jaringan. Pada percobaan perbanyakan tanaman Dendrobium anosmum ini menggunakan teknik kultur jaringan dengan penambahan zat pengatur tumbuh berupa air kelapa. Air kelapanya itu dipilih karena memiliki kandungan bahan-bahan seperti vitamin, mineral, asam amino dan asam nukleat, fosfor, serta zat tumbuh auksin dan giberelin yang berfungsi sebagai simulator proliferasi jaringan, serta memperlancar metabolisme dan respirasi. Kemudian yang masuk bagian pertama yaitu klasifikasi. Tipe pembelahan embrio pada Dendrobium anosmum yaitu tipe solanat yang merupakan tipe embrio dengan sel basal berkembang menjadi 2 atau lebih suspensor. Nah, pada pengklasifikasiannya ini didasarkan pada pembelahan transversal maupun longitudinal. Dendrobium anosmum ini termasuk ke dalam embrio yang memiliki sel apikal yang membelah secara transversal. Nah, pada Dendrobium anosmum ini sel suspensornya itu tidak mengalami kematian, akan tetapi membentuk haustoria. Kemudian tahapan embriogeni. Yang pertama itu ada proembrio uniseluler, tahap embrio biseluler, tahap pembelahan cepat menuju 16 sel, kemudian tahap embrio lebih dari 32 sel, kemudian yang terakhir itu pembentukan meristem dalam bentuk embrionya itu berbentuk hati, kemudian embrio memanjang dan akan membentuk embrio yang lengkap dan mulai terlihat adanya perkecambahan. Gambar yang pertama ini merupakan pengamatan terhadap irisan lintang dan bujur proembrio tahap uniseluler. Memperhatikan lapisan kantong embrio yang masih tebal. Di dalam kantong embrio terdapat embrio yang memiliki 1 sel. Embrio tahap 1 sel merupakan tahapan awal perkembangan embrio karena setelah terjadinya pembuahan sel telur yang telah dibuahi zigot atau zigot akan membelah secara transversal yang salah satu bagian selnya akan berkembang menjadi embrio yang masih memiliki 1 sel. Kemudian selanjutnya embrio Dendrobium anosmum ini mengalami perkembangan pembelahan sel. Sel embriogenik selanjutnya membentuk kelompok atau klaster sel-sel embriogenik dan diikuti pembelahan arah transversal terhadap aksis panjang embrio sehingga dihasilkan proembrio 2 sel yang tidak sama besar, sel apikal kecil dan sel basalnya yang lebih besar. Kemudian yang gambar paling bawah ini merupakan tahap embrio 4 sel. Kemudian yang gambar yang ini atas
merupakan tahap 8 sel dan 16 sel. Nah, pada tahap 4, 8, dan 16 sel ini, bagian sel embrio tersusun oleh sel-sel yang berukuran kecil dan aktif mengadakan pembelahan. Sedangkan pada bagian basal, sel-selnya hanya membesar dan di bagian luar terdiri dari selapis sel yang tersusun teratur. Kemudian tahap yang terakhir yang dapat diamati dalam penelitian dari jurnal yang saya pakai ini, yaitu tahap pembelahan lebih dari 32 sel membentuk globuler. Bentuknya seperti globuler. Nah, kemudian pembelahan lebih dari 32 sel atau globuler akan membentuk jaringan meristem. Jaringan meristem ini dapat dilihat adanya perubahan bentuk seperti hati. Kemudian jaringan meristem ini terdiri dari 3 bagian, yaitu protoderm atau calon epidermis, sel meristem dasar akan membentuk jaringan dasar, dan prokambium akan membentuk jaringan pengangkut. Embrio memanjang dan akan membentuk embrio lengkap yang mulai terlihat adanya perkecambahan. Kemudian ini merupakan gambar kedudukan bakal biji atau biji yang pada tanaman Dendrobium anosmum ini memiliki kedudukan dengan yang dinamakan dengan atropos atau orthotropos, di mana letak bakal biji dikatakan atropos atau orthotropos apabila liang bakal biji terletak pada satu garis dengan funikulus yang arahnya berlawanan. Ini merupakan penampang longitudinal dari kedudukan bakal biji. Kemudian pada jurnal yang saya pakai itu ada hambatan pada perkembangan biji, yaitu hasil penelitian pada jurnal yang saya pakai yang saya jadikan referensi menunjukkan belum adanya tanda perkecambahan pada media perlakuan hingga minggu ke-12. Jadi pertumbuhannya itu melambat atau lambat. Nah, pada uji coba kali ini tidak adanya perkecambahan pada benih Dendrobium anosmum itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Nah, faktor internal yang mempengaruhi perkecambahan benih ini ada faktor dormansi benih, tingkat kemasakan buah, dan ukuran buah, serta viabilitas dan jangka waktu benih dapat hidup untuk juga berpengaruh terhadap kemampuan biji untuk berkecambah. Jadi pada percobaan ini, tahapan yang dapat diamati merupakan tahapan pembelahan sel uniselular sampai terbentuknya sel globuler atau lebih dari 32 sel. Sedangkan tahapan selanjutnya yang merupakan pembentukan meristem dan sebagainya ini belum terjadi karena adanya hambatan-hambatan tadi. Nah, sekian presentasi. Ini merupakan sebagian referensi yang saya pakai dari penelitian yang saya pakai tadi, jurnal yang saya pakai tadi itu dari hasil penelitian dari Dewi P.Y.A. Astarini dari jurnal dengan judul penyelamatan embrio Dendrobium anosmum melalui kultur
in vitro dari jurnal Metamorphosa. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.